Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aan Septiana Firmansyah dari asal sekolah SMK Negeri 3 Banjar, jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM atau PPLG. Di sini saya akan menjelaskan materi penjelasan pemodelan perangkat lunak, yaitu ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada sekuensi diagram, yang kedua ada package diagram, dan yang terakhir yaitu deployment diagram. Sekuensi diagram adalah pemodelan dinamis dari interaksi antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Sekuensi diagram menggambarkan cara objek-objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi di dalam program. Sekuensi diagram merupakan model yang penting bagi bisnis dan organisasi karena diagram ini digunakan untuk berbagai keperluan sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan lebih detail sebuah use case. Yang kedua, memodelkan prosedur fungsi atau operasi secara logika dengan cara yang sangat baik. Yang ketiga, memungkinkan pengembang dan pengguna melihat cara objek-objek dan komponen-komponen berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan sebuah proses. Yang keempat, ada merencanakan dan memahami detail-detail fungsi yang ada saat ini ataupun untuk skenario pengembangan yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ada menggambarkan kemungkinan skenario penggunaan dari sebuah sistem. Sekuensi diagram dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap logika skenario pengguna telah ditelusuri. Secara lengkap, simbol yang digunakan untuk sekuensi diagram adalah sebagai berikut. Ada 8. Yang pertama, left line digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi yang digambarkan. Yang kedua, message adalah pesan yang dikirimkan dari sebuah objek ke objek yang lain. Pesan digambarkan dengan anak panah seperti yang ditunjukkan oleh message. Pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Yang keempat, esensi message adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lain meskipun proses sebelumnya belum jelas. Yang kelima, reply message adalah pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek lain sebagai balasan dari pesan yang dikirimkan sebelumnya. Yang keenam, yaitu create message adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Yang ketujuh, esensi signal message adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan skenario dari suatu defensi pengirim dan penerima. Dan yang ke-8 terakhir yaitu delete message adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek yang dihapus oleh pesan. Untuk menggambarkan sekuensi diagram dapat dilakukan dengan
beberapa langkah sebagai berikut. Langkahnya sama, ada poinnya sama, ada 8. Yang pertama adalah pada model Explorer tambahan sekuensi diagram. Yang kedua ada pilih sekuensi diagram yang sudah ditambahkan. Yang ketiga Dart Toolbox, tambahkan 4 aktor atau objek sesuai lifeline untuk mewakili, beri nama untuk masing-masing lifeline berturut-turut. Pegawai, contohnya seperti pegawai, anggota, buku, dan transaksi. Yang kelima ada tambahkan pengirim pesan untuk validasi keanggotaan dari pegawai ke anggota. Yang keenam, tambahkan pengiriman pesan untuk pengecekan jumlah buku yang sudah dipinjam dari pegawai ke anggota. Yang ketujuh, tambahkan pesan-pesan yang lain sehingga semua pesan sudah ditambahkan dan gambar sudah sesuai. Dan yang terakhir, yang ke-8, simpan pekerjaan yang sudah dibuat. Jika sudah memenuhi langkah-langkah ini, setelah melakukan atau menggambarkan sekuensi diagram, simpan pekerjaan tersebut yang sudah dibuat, jangan sampai hilang. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu package diagram. Package diagram digunakan untuk menunjukkan struktur dan ketergantungan antar subsistem atau modul-modul yang ada di dalam sistem dengan berbagai level sudut pandang yang berbeda. Struktur dengan level pandangan berbeda tersebut sering dibutuhkan pada sistem yang berupa aplikasi multi-layer. Untuk menggambarkan sebuah package diagram dapat dilakukan menggunakan simbol atau memperhatikan beberapa hal berikut. Package digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. Simbol package yang digunakan sama dengan diagram yang lain. Untuk menggambarkan sebuah package diagram dapat dilakukan menggunakan simbol dan memperhatikan beberapa hal berikut. Ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah package digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. Simbol package yang digunakan sama dengan diagram yang lain. Nama package ditempatkan di tab atau di bagian dalam dari persegi panjang. Yang ketiga, yang barusan, yaitu poin nomor 2, dan kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ketergantungan atau dependencies digambarkan dengan menggunakan anak panah dengan garis putus-putus. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu sebuah package bergantung pada package yang lain. Jika perubahan pada sebuah package yang lain mungkin saja memaksa perubahan pada package yang pertama. Untuk menggambarkan package diagram ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama adalah pada proyek yang sedang dibuat di jendela StarUML, klik kanan di model Explorer pada diagram pohon yang ada. Pada menu pop-up yang muncul, klik Add Diagram dan pilih package diagram. Sebuah package diagram akan ditambahkan ke diagram pohon. Poin kedua, yaitu pilih diagram tersebut. Dan yang poin ketiga, dari tools, tambahkan package sejumlah yang diperlukan dan beri nama masing-masing package tersebut. Dan poin 4, buatlah hubungan antar package sesuai dengan yang ditunjukkan. Dan yang poin kelima, yaitu simpan pekerjaan yang sudah dilakukan. Dan kita lanjut ke materi terakhir, yaitu
Deployment diagram. Apa sih yang dimaksud dengan deployment diagram ini? Deployment diagram merupakan sebuah diagram yang deployment diagram memodelkan aspek-aspek dari sistem berorientasi objek. Deployment diagram digunakan untuk tujuan sebagai berikut. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, menampilkan struktur dari sistem pada saat dijalankan. Yang kedua, menampilkan perangkat keras yang digunakan agar sistem dapat diimplementasikan dan link antar berbagai tim dari perangkat keras tersebut. Memodelkan elemen-elemen perangkat keras secara fisik dan jalur komunikasi antara mereka. Dan poin keempat, dapat digunakan untuk merencanakan arsitektur sistem. Dan yang terakhir, yang kelima, digunakan untuk dokumentasi deployment dari komponen-komponen perangkat lunak atau node. Deployment diagram digambarkan menggunakan beberapa simbol sebagai berikut. Ada 3 poin di sini, yaitu pertama, nodes atau nodes. Nodes digunakan menggunakan simbol balok. Node dapat mewakili sebuah perangkat lunak atau perangkat keras. Sebuah node dapat ditempatkan di dalam node yang lain. Simbol node sama dengan node pada diagram-diagram sebelumnya. Poin kedua, asosiasi. Asosiasi atau hubungan menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Asosiasi digambarkan sebuah garis seperti hubungan asosiasi pada diagram-diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. 3. Ketergantungan. Dependensi ketergantungan adalah hubungan antara dua node pada sebuah node, keberadaannya bergantung kepada node yang lain. Seperti pada diagram-diagram yang lain, ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol anak panah dengan garis putus-putus. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya izin pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan penjelasan pada video kali ini, dan mungkin juga banyak kesalahan, banyak kekurangan dari saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.